Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Odi Diantara Putra. Saya dari PAI Offering E30 dari Prodi S1 Teknik Elektro B, NIM 210536615228. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem ekonomi dan etos kerja dalam Islam. Saya mengambilnya dari bab 9. Ini ada 3 konsep yang akan dibahas dalam presentasi tentang manusia dalam konsepsi Islam, yaitu sistem ekonomi Islam, respon Islam atas transaksi ekonomi modern, 3 etos kerja dan kemandirian hidup. Satu, saya jelaskan sistem ekonomi Islam, yaitu sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumber dari keseluruhan nilai tersebut sudah tentu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Nilai-nilai sistem ekonomi Islam merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif setelah dinyatakan Allah SWT sebagai ajaran yang sempurna. Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi Rabbani dan insani. Ekonomi Rabbani karena syarat dengan arahan dan nilai-nilai ilahiyah. 2. Ekonomi insani karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan oleh kemakmuran manusia. Karakteristik ekonomi Islam yaitu yang pertama, harta kepunyaan Allah dan manusia merupakan khalifah atas harta. Kedua, ekonomi terikat dengan akidah, syariah, dan moral. Ketiga, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Keempat, ekonomi Islam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Kelima, kebebasan individu dijamin dalam Islam. Keenam, negara diberi wewenang turut campur dalam perekonomian. Ketujuh, bimbingan konsumsi. Kedelapan, petunjuk investasi. 9, zakat. Zakat ini sangat penting sekali, terutama saat bulan Ramadan. Yang nomor 10, larangan riba. Riba sudah terterang di dalam Al-Quran, yaitu hukumnya haram dan sangat merugikan bila kita terkena riba yang begitu banyak dalam hal jual beli. Yang kedua, respon Islam atas transaksi ekonomi modern. Respon Islam transaksi modern adalah e-commerce. E-commerce adalah jual beli online atau perdagangan elektronik. E-commerce secara umum dapat diartikan sebagai proses transaksi jual beli elektronik melalui media internet secara elektronik. E-commerce dalam Islam, hukum transaksinya dengan menggunakan media e-commerce adalah boleh berdasarkan prinsip masalah karena akan kebutuhan manusia dengan kemajuan teknologi ini, dengan berusaha memperbaiki dan menghindari kelemahan dan penyimpangan teknik dari syariah, khususnya dalam jual beli pesanan. Namun ada pengecualian, yaitu tidak boleh dalam keadaan barang atau jasa yang diharamkan dalam Islam. Contohnya berjualan hal-hal yang berbau haram seperti miras atau hal-hal yang merugikan layak lain. Yang ketiga, bunga bank. Bunga bank adalah bank interest, yaitu sejumlah imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank yang dihitung sebesar persentase tertentu dari pokok simpanan dan jangka waktu simpanan atau tingkat bunga yang dikenakan terhadap pinjaman yang diberikan bank kepada nasabah. Yang satu, bunga simpanan, yaitu bunga yang diberikan sebagai balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Contohnya adalah bunga tabungan dan bunga deposito. Yang kedua, bunga pinjaman, yaitu bunga yang diberikan kepada nasabah oleh bank khusus untuk nasabah yang memiliki pinjaman di bank. Contohnya adalah bunga kredit. Ada beberapa pendapat ulama mengenai bunga bank menurut syariah Islam, yaitu satu, Majelis Tarjih Muhammadiyah. Menurut lembaga ini, hukum tentang bunga bank dan riba dijelaskan sebagai berikut. Riba hukumnya haram dengan nas syarih Al-Quran dan As-Sunnah. Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal. Bunga yang diberikan oleh bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku termasuk perkara mustaibat atau masih samar-samar belum jelas hukumnya sehingga butuh penelitian lebih lanjut. Dalam Lasnas Basul Masail Nahdlatul Ulama, menurut lembaga yang berfungsi dalam memberikan fatwa atas permasalahan umat ini, hukum bank dengan praktek bunga di dalamnya sama seperti hukum gadai. Terdapat 3 pendapat ulama sehubungan dengan masalah itu, yaitu haram sebab termasuk utang yang dipungut retainer, halal sebab tidak ada syarat pada waktu akad atau perjanjian kredit, subat tidak tentu halal-halalnya. Sebagai para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya, meskipun ada perbedaan pendapat,
pandangan, Pajnah memutuskan bahwa pilihan yang lebih berhati-hati ialah pendapat pertama, yakni menyebut bunga bank adalah haram, lebih baik ditinggalkan. Nomor 3, etos kerja Islami. Etos kerja menurut Islam didefinisikan sebagai sikap kepribadian yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu bukan saja untuk memulihkan dirinya, menampakkan kemanusiaan, melainkan juga sebagai suatu manifestasi dari amal soleh. Sehingga bekerja didasarkan pada prinsip-prinsip iman, bukan saja menunjukkan fitrah seorang muslim, melainkan sekaligus meninggikan martabat dirinya. Contohnya bekerja itu seperti jihad. Bila kita semakin rajin demi melaksanakan kewajiban sebagai seorang ayah atau itu, kita akan mendapatkan pahala yang besar. Sebab etos kerja itu juga sangat penting. Semangat kerja tidak hanya untuk meraih harta, tapi juga meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemandirian hidup dalam Islam. Sebagai karakter yang diterapkan dalam syariat Islam adalah karakter kemandirian. Kemandirian dalam mempertahankan perilaku dan perbuatannya di hadapan Allah, kemudian di hadapan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di mana seorang berada. Kemandirian ini dilakukan mulai dari seorang anak sampai status akil balik. Ditinjau dari PPT pendidikan bahwa masa akil balik adalah masa ia telah mendapatkan bekal pemahaman yang cukup untuk bekal ia sebagai seorang muslim yang mulai berdiri sendiri dengan tanggung jawab personal di hadapan Tuhannya. Jadi kita setelah balik dibebani tanggung jawab untuk belajar dan beriman kepada Allah SWT dan melakukan ibadah secara rajin, tidak bolong-bolong. Kesimpulannya, sistem ekonomi dan etos kerja dalam Islam saling berkaitan satu sama lain dan saling melengkapi. Kita sebagai manusia modern harus beradaptasi sesuai syariat ekonomi dan Islam. Dan etos kerja harus lebih semangat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.